Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, gimana persiapannya untuk ujian tertulis berbasis komputer? Okay, hoping that you are having more and more confident to do the ujian tertulis berbasis komputer. Okay, so because today classroom is really special one because we're going to look at several questions that is in ujian tertulis berbasis komputer. Semoga Sobat Belajar sudah banyak berlatih ya. Jadi nanti ketika Kak Rizka membahas soal-soalnya, Sobat Belajar langsung, ya, I got it Kak. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, namanya ujian tertulis berbasis komputer, so this is not a secret. Okay, Sobat Belajar akan disuguhkan dengan teks yang seperti ini. Okay, so here we have 1, 2, 3, 4 paragraphs with so many lines here. Okay, nah seperti biasa Sobat Belajar yang perlu diperhatikan adalah pertanyaannya. Biarin aja nanti soalnya pertanyaannya, not only pertanyaan tapi teksnya sebanyak ini. Okay, tapi yang harus kita fokuskan adalah pertanyaannya. Okay, kenapa Kak pertanyaannya itu harus kita fokuskan? Karena belum tentu pertanyaannya itu meminta kita untuk memahami keseluruhan, contohnya 4 paragraf ini. Oke, jadi kita lihat. Nah, jadi dari 4 paragraf yang linesnya sebanyak itu, kita yang pertama diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, what is the topic of the passage? What is the topic of the passage? Nah, jadikah highlightnya kita cari apa nih dari what is the topic of the passage? Nah, ini Sobat Belajar bisa lihat kita topic of the passage. Nah, ini adalah salah satu soal yang common dalam UTBK ya Sobat Belajar yang berkaitan dengan topik. Nah, topik ini Sobat Belajar bisa dikerjakan dengan strateginya si main ideas. Oke, is that really main ideas Kak? Nah, bedanya adalah kalau topik dari main ideas itu berarti nanti kita bisa lihat sebenarnya yang memayungi dia itu apa. Oke, jadi dia akan lebih broad dari main ideas. Oke, more often than not. Oke, karena dia topik dan passage. Hati-hati dengan ini, passage. Oke, karena dia bilang adalah passage, berarti yang perlu kita tahu adalah keseluruhan teksnya. Kalau tadi teksnya itu ada 4 paragraf, berarti kita harus bisa merangkum 4 paragraf itu. Terus kita lihat dari 4 paragraf itu yang bisa mengakomodir semuanya, itu topiknya apa. Oke, nah sekarang langsung kita go back ke passage-nya. Nah, ini dia passage-nya, Sobat Belajar. Oke. Nah, ada 4, jadi kita satu-satu ya. Oke. Yang pertama, ini kalimat pertamanya dari in today's economy sampai popular. Oke, nah sekarang kita baca. Oke, in today's economy, vocational jobs are becoming more and more important. Oh, ternyata di sini Sobat Belajar ya. Di sini dia letak kalimat pertamanya. Jadi dari in today's economy sampai dengan more important. So, the first sentence is, in today's economy, vocational jobs are becoming more and more important. Oke, dari paragraf yang pertama, dari kalimat pertamanya, kita bisa lihat kalau nanti dia akan membicarakan tentang vocational jobs, oke, yang kaitannya dengan si today's economy, oke, karena dia dimulai dengan today's economy, terus dia ada vocational jobs. Berarti kita udah dapat ya, highlightnya dia akan membicarakan tentang ekonomi, oke, kaitannya dengan vocational jobs. Oke, nah Kak perlu nggak sih kita lihat ke kalimat yang selanjutnya? Oke, if you're going to look at the next sentences, diperhatikan. Oke, nah biasanya kalimat-kalimat setelahnya dari yang kalimat pertama itu dia akan berkaitan juga dengan si kalimat yang pertama. Oke, sekarang kita lihat. This is why vocational education programs are popular. Nah, ini yang tadi Kak Rizka bilang, dia masih berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya tadi, yaitu si kalimat pertama. Dia bilang, this is why vocational education programs are popular. Nah, tadi vocational itu udah dijelasin sebelumnya. Nah, tapi kan beda Kak, vocational jobs dan vocational education. Nah, letak persamaannya adalah di kata-kata vocationalnya. Nah, dari yang kalimat pertama ini kan dia bilang vocational jobs
are becoming more and more important. Nah, makanya dia bilang karena vocational jobs-nya itu dia bilang adalah more important, makanya hasilnya adalah vocational education programs are popular. Nah, Kak, kalau misalnya kayak gitu kita perlu nggak sih Kak menganalisis keseluruhan paragraf? Misalnya nih, ada 4 paragraf, terus dari paragraf pertama aja itu aku udah analisis. Nah, bukannya itu nanti wasting time. Nah, ini Kariska buktikan kalau kalimat pertama itu dia merupakan kalimat utamanya. Oke, jadi ide-idenya itu dia ada di kalimat pertama. Nah, nanti kalau misalnya sobat belajar mau cross check apakah kalimat setelah di kalimat yang pertamanya ini, setelah kalimat pertamanya itu merupakan kalimat elaborasi, bacanya baca yang skimming. Oke, jadi langsung dilihat aja apakah dia masih menggunakan atau menyebutkan unsur-unsur yang sama. Oke, nah berarti dari ini kita udah lihat, oke, dan kita udah tahu dia akan membicarakan tentang vocational education yang kaitannya tadi dengan si vocational jobs. Oke, next, second paragraph, dia bilang di sini kita highlight kalimat pertamanya, berarti dari kata instructors until their field. Oke, sekarang kita baca. Instructors teach students the knowledge required for their field. Oke, nah berarti ini berkaitan dengan pembelajarannya. Nah, dia bilang, oke Kak, aku kayaknya masih belum dapat deh. Nah, sobat belajar boleh lihat kalimat yang setelahnya, kalimat keduanya. Community colleagues have long been offering vocational education. Oke, nah berarti ini masih berkaitan dengan yang tadi, oke? Vocational education, tadi di atas ada vocational education. Nah, dia si kalimatnya ini, oke, atau paragrafnya ini menjelaskan tentang yang tadi disebutkan di paragraf pertama, oke? Tapi yang ini fokusnya adalah ke pembelajarannya, oke? Nah, berarti kita udah dapet ini lebih ke pembelajarannya, oke? Next, the training for vocational jobs requires less education than 4-year degree programs. Okay. Ini paragraf yang ketiga, kalimat pertamanya itu dari kata-kata the training sampai dengan degree programs. Oke. Nah, Kak, aku nemu ini tadi kata-kata yang mirip sama yang di paragraf pertama dan paragraf kedua. Itu dia ada vocational. Nah, berarti Kak ini masih berkaitan dengan vocational bukan? Yes, of course. Kita bisa lihat dia the training for vocational jobs. Nah, kalau yang ini, dia berkaitan dengan trainingnya itu seperti apa. Oke. Nah, yang tadi paragraf pertama itu membicarakan tentang vocational jobs, vocational education. Yang kedua ini tentang pembelajarannya, yang ini tentang trainingnya, lost. Oke. Si paragraf keempat dia membicarakan tentang apa ya? Kita lihat. Kita mark dulu. Oke, berarti paragraf keempat, kalimat pertamanya itu ada di the retail sampai dengan opportunities. Okay. The retail field is one of those growing career opportunities. Okay. Coba Kak, kayaknya ini nggak ada kaitannya dengan vocational, tapi kita coba lihat dulu ya, sobat belajar. Dia bilang lagi, workers can start as trainees for then reach a management position. Oh Kak, aku udah dapat. Nah, ini, okay, sobat belajar again, to help you. Ini yang paragraf keempat itu berkaitan dengan future-nya. Nah, yang tadi tiga ini berkaitan dengan vocational education-nya, vocational jobs-nya, okay? Dan yang ini adalah working opportunities-nya, work opportunities-nya. Jadi dia nanti setelah menjalani pembelajaran, kira-kira mereka akan ke arah mana? Gitu, dipersiapkan di bidang apa? Okay, dia bilang most retail companies, ternyata retail. Okay, nah sekarang to sum up, jadi kita conclude, ini dia berkaitan dengan vocational jobs, okay? Kenapakah vocational jobs? Tadi kan yang berulang-ulang kali disebutkan adalah vocational education. Nah, sobat belajar, vocational education itu hadir karena vocational jobs are becoming more and more important, okay? Nah, berarti si vocational education-nya itu dijelaskan lebih jauh karena ada satu hal, yaitu vocational jobs are becoming more and more important. Oke, kalau yang tadi ini paragraf keempatnya, dia menjelaskan tentang working opportunities-nya. Oke, jadi masih ada di hal yang sama. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. What is the topic of the passage? Berarti yang bisa menggabungkan seluruh ide.
Oke, yang pertama, yang A kita akan bahas one by one, oke, to make you really confident to answer that option. Oke. Yang pertama adalah jobs based on manual or practical fields. Nah, dari 4 paragraf tadi itu, di kalimat awal-awalnya, itu nggak ada yang membicarakan tentang jobs based upon manual or practical fields. Oke, nah mungkin ini dia ada di detailnya. Oke, nah tapi sobat belajar hati-hati, dia ini topic of the passage. Oke, jadi kita harus menggabungkan ide-ide yang tadi ada di 4 paragraf itu yang kita punya. Nah, karena ini nggak ada, berarti kita langsung cross out. Oke, yang B, increased opportunities for a vocational career. Oke, hati-hati sobat belajar, ini memang ada kata-kata vocational. Nah, ini yang sering Kak Rizka bilang juga, meskipun dia mencantumkan vocational atau keywords yang memang tadi kita bicarakan, belum tentu dia benar. Oke, jadi sobat belajar perlu membaca secara utuh dari awal sampai akhir, ya. Kita lihat increase opportunities for a vocational career. Nah, kita nggak cuma membicarakan tentang increase opportunities-nya. Oke, nah ini bisa jadi adalah implikasi. Oke, or further implications tadi yang berkaitan dengan vocational jobs becoming more and more important. Nah, tapi yang diminta itu topic of the passage, bukan implications-nya. Nah, berarti ini bukan. Next, vocational education for vocational jobs. Oke, dia membicarakan tentang vocational education dimulai dari tadi instructors-nya dan juga dia membicarakan tentang trainingnya. Karena apa? Untuk mempersiapkan vocational jobs. Nah, Kak, bisa nggak jawabannya langsung C? Ya, for this case jawabannya itu yang C. Kak, jawaban aku tadi antara D and E. Coba deh Kak bahas kenapa D and E itu not really correct. Yang D, variety of choices vocational jobs. Nah, ingat sobat belajar, itu dia mintanya adalah topik. Nah, kalau jawabannya yang di variety of choices vocational jobs, itu yang 4 paragraf, dia belum ada yang variety of choices vocational jobs-nya dibicarakan secara panjang lebar. Oke, di 4 paragraf itu, karena yang namanya topik harus berdasarkan banyaknya paragraf dan ide-ide yang ada di paragraf itu. Nah, yang ini berarti juga bukan. Nah, Kak, ini agak tricky. Aku kira tadi jawabannya yang I, karena dia ada keywords-nya itu mirip banget. Oke, kita lihat. Dia bilang training programs for vocational jobs. Again, I need to tell you, ini adalah topic of the passage. Topic of the passage. Berarti sobat belajar perlu mencari ide dari 5 options ini yang mampu menggabungkan semuanya. Nah, kalau yang training programs for vocational jobs itu tadi cuma ada di paragraf yang ketiga. Sedangkan yang kita butuhkan adalah topik. Oke? Nah, dia bias nih, jadinya cuma di paragraf ketiga aja, berarti ini juga nggak bisa jawabannya. So, the answer is C, vocational education for vocational jobs. Ya, so again, kalau topik berarti harus menggabungkan ide yang ada sesuai dengan banyaknya paragraf itu, digabungkan semuanya, terus dari banyaknya paragraf itu dia membicarakan tentang apa. Oke? Well done, nice. Next, masih dengan teks yang sama, dia bilang, the word manual in paragraph 1 means. Oke, nah biasanya sobat belajar kalau berkaitan dengan vocabulary kayak gini langsung pusing. Aduh, aku nggak pernah dengar kata manual, oke? Nah, don't need to be worry. Kita bisa lihat nanti kita go back ke paragrafnya. Nah, untuk manual ini, kalau misalnya sobat belajar itu hafal, oke, dengan vocabulary-nya, manual itu sebenarnya dia ada 2 definition, oke? Yang pertama adalah berkaitan dengan hand, oke, manual. Oke, yang berkaitan dengan hand, kita lakukan dengan tangan secara manual. Oke, dan satunya lagi adalah berkaitan dengan manual book. Oke, sesuatu yang kita pakai untuk produk, yang berkaitan dengan produk. Nah, sekarang kita lihat manual di sini dia mau ke definisi yang mana. Nah, kita go back ke paragrafnya, dia udah bilang specifically in paragraph 1 that would be helpful for us. Jadi kita bisa langsung tahu kita harus fokus ke paragraf yang mana. Nah, dia bilang di paragraf yang pertama. Terus kita lihat mana tadi yang dia bilang manual. Okay, this is why. Oh, this one, manual. Oke, nah kita lihat konteksnya dia membicarakan tentang apa ya. Sobat belajar, kita bisa lihat dari sini
Oke, dari kalimat yang ada kata-kata manualnya, dia bilang the students are prepared as trainees for jobs that are based upon manual or practical fields or jobs that are related to specific trades, occupations, and vocations. Nah, kita lihat di sini si manual itu disandingkan dengan practical fields. Oke. Nah, terus di sini dia nggak ada penjelasannya lagi. Paragraf selanjutnya itu dia udah beda. Dia membicarakan tentang instructors teach students. Nah, berarti di sini dia berkaitan dengan, you can guess it? Ya, hand. Karena di sini dia bilang practical and manual dan yang berkaitan dengan jobs. Oke, nah langsung deh kita cocokkan dengan jawabannya. The word manual in paragraph 1 means hand operated. Oke, karena tadi dia disandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jobs. Oke, practical, manual. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Hand operated. Oke, nah, berarti kalau misalnya berkaitan dengan ini, kata-katanya atau soalnya, vocabulary, kita bisa guessing dari paragrafnya. Yes, of course. Jadi, don't worry kalau misalnya sobat belajar nggak pernah tahu kata-katanya atau asing dengan kata-kata itu, tinggal dilihat aja. Paragrafnya itu dia membicarakan tentang apa. Nanti kelihatan dia mau ke arah mana. Oke? So, next. Nah, ini dia yang perlu hati-hati karena ini ada statements dan dia langsung dibuka dengan the following statements are true based on the passage except. Oke, hati-hati dengan ini buat belajar except. Kita lihat are true except. Berarti kita perlu cari yang false. Ya, kita perlu cari mana dari 5 kalimat ini yang tersedia di 5 options A, B, C, D, E, itu mana yang salah? Oke, hati-hati. Nah, ini caranya sobat belajar. I can recommend you. Sobat belajar misalnya ambil yang A. Tourism is a potential field in vocational education. Oke, nah terus langsung lihat di paragrafnya apakah ada paragraf yang menyantumkan informasi tentang itu, tentang tourism is a potential field in vocational education. Oke, karena kalau misalnya langsung cari ini ke paragrafnya, itu bisa menghemat waktu, save your time, karena udah tahu mau cari apa. Kalau misalnya nggak ada, atau misalnya konsepnya salah, berarti langsung kelihatan. Oke, nah di sini berarti kita cari yang salah. Oke, yang A, tourism is a potential field in vocational education. Nah, berarti nanti kita cari tentang tourism. Yang kedua adalah every year new areas of vocational education are developed. On-the-job training is a typical component of vocational education programs. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang sebelumnya. Oke, nah tadi yang training itu ada. Oke, on-the-job training is a typical component of vocational education program. Nah, berarti yang C bukan jawabannya karena dia tadi sudah tercantum. Oke, yang di retail companies open new opportunities for vocational jobs. Nah, tadi juga kita bahas ternyata yang di paragraf terakhir kalau retail companies itu menjadi satu yang promising, oke, untuk vocational jobs. Berarti yang D juga bukan jawabannya. Terus yang E, nowadays young people prefer practical jobs. Oke, nah ini berarti tersisa 3 jawaban yang perlu kita cari. Yang A berkaitan dengan tourism, yang B berkaitan dengan areas of vocational education, yang E dia practical jobs, preferences. Nowadays young people prefer practical jobs. Nah, tinggal kita lihat yang berkaitan dengan tourism. Oke, belajar di sini dia bilang prepare as trainees for jobs that are based upon manual. Tadi ini bukan ya, dia berkaitan dengan manual and many things. Ini instructors teach students, community colleges have long been offering vocational education. These colleges around the country provide certificates in various vocational fields. They also offer STEM degree program that focus on some popular occupations. The vocational field expands each year to include new fields. Nah, ini tadi ada satu jawaban yang berkaitan dengan developed, oke, yang ada kata-kata developed new fields, ternyata memang dia benar. Oke, di paragraf kedua dia bilang the vocational field expands each year to include new fields. Oke,
Berarti ini kita simpan. Nah, tersisa 2, berarti yang tadi berkaitan dengan tourism dan juga preferences. Nah, kita lihat di sini. Oke, langsung pakai scanning. Tourism. Where is tourism? Okay. Structures, use traditional methods of teaching, they use lesson plans, worksheets. Okay, tourism. Okay, dia ada di sini, sahabat belajar. Tourism is also a great field to consider in the vocation field. Okay, nah berarti tadi yang berkaitan dengan developed new fields dan juga tourism itu ada. Nah berarti jawabannya adalah yang ini, yang E. Nowadays, young people prefer practical jobs. Okay? Karena yang A, B, C, and D itu tadi kita temukan di paragraf-paragrafnya. Nah, gitu ya. Jadi sobat belajar perlu hati-hati ada kata-kata exact. Oke? Okay? Nah, dilihat dulu kalau misalnya nggak ada kata-kata exact, dia itu yang dicari apa. Nah, berarti kalau ada kata exact, langsung kebalikannya. Oke? Okay? In this case, dia bilang true. Nah, tapi ada exact, berarti harus cari yang false, yang salah. Oke, okay, go on. Nah, ternyata ada teks baru. Nah, langsung kita lihat pertanyaannya apa. Oke, okay, ini location. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah untuk menyelesaikan misi yang ini. Kita harus tahu letak dari informasi yang ditanyakan. Sekarang tinggal kita lihat informasi yang ditanyakan itu dia tentang apa. Jadi kita nanti langsung pakai baca scanning. Terus kita temukan deh di paragraf yang keberapa. Nah, di sini kita bisa lihat ada angka 123, 1423. Oke, jadi at least dia ada 4 paragraf. Oke, kita bisa guessing dari optionsnya. Nah, sekarang informasi yang paling penting ada yang perlu kita temukan. The author reminds readers to be more careful with commercialism in free applications. In paragraph, kita dapat keywordsnya, berarti kita perlu cari informasi tentang readers to be more careful with commercialism in free applications. Kita punya readers, commercialism, more careful, dan juga free applications. Tinggal kita go back, okay? Nah, di sini, right? 3 paragraph. Yang pertama, dia bilang, the applications, games, and websites that are promoted as educational are not always the best ones for supporting learning. The fact that they are interactive doesn't necessarily mean anything. Okay. Nah, yang di paragraf pertama, sobat belajar, ini nggak ada yang berkaitan dengan commercialism. Okay? Commercialism itu iklan, anything related to money and commercial thing. Nah, di paragraf pertama itu nggak ada, berarti langsung kita tinggalin. Kita lihat ke paragraf yang kedua. Okay? Paragraf kedua dia bilang treat so-called free applications. Nah, di sini udah mulai kelihatan, okay? Buat belajar ada free. Nah, ini salah satu keywordsnya yang tadi diminta sama pertanyaannya, ada free. Nah, dia bilang some will expose your child to advertisements. Okay, advertisements. Kak, kok advertisements-nya di highlight? Tadi kan dia berhubungan dengan commercialism. Nah, sobat belajar, untuk bisa mengelola si commercialism-nya, kata-kata commercialism, kita juga bisa pakai kata-kata yang erat hubungannya dengan si commercialism. Oke, nah ini dia salah satunya adalah advertisements. Nah, berarti ini juga bisa kita jadikan highlight-nya. Oke. Next, ads are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment. Okay, ini ada payment, something related to commercialism with money, right? Before they can go any further, this can lead to frustration as young children do not understand why they cannot continue. Nah, di sini juga udah mulai kelihatan ya, sobat belajar, walaupun dia nggak straightforwardly membicarakan tentang to be more careful, tapi di sini ada kata-kata yang mengarah ke sana. Okay? Contohnya adalah yang ini. This can lead to frustration. Oke, nah karena lead to frustration berarti si readersnya ini to be more careful with commercialism. Oke, nah berarti juga ini semakin menguatkan kita kalau di paragraf keduanya adalah yang jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, nah
terus kita lihat Kak, aku masih kurang yakin deh, coba kita cari lagi ya dengan scanning. Sometimes it's better to make a small payment in advance if the application promises no further purchases. Ada lagi kata-katanya, terus ada purchases, terus lagi deket banget dia bilang choosing an app needs the same kind of thought and care you will put into buying anything else for your child. Oke? Nah, berarti dari sini udah semakin meyakinkan kita kalau paragraf kedua itu berkaitan dengan how someone needs to be careful when it comes to commercialism, in free apps. Nah, ini karena dia masih ada di paragraf yang sama, nah dia nanti akan sama pembicaraannya. Yang ini dia bilang do not rely only on the star rating. Dia ngasih tahu berbagai recommendation and suggestions-nya. Nah, berarti paragraf kedua kita keep. Next, paragraf yang ketiga, physical activity, reading, and other more traditional activities continue to play a very important part in children's development. Nah, yang ini dia contrast and comparing. Karena ini berkaitan dengan free applications, something related to gadget. Nah, yang ini dia bilang physical activity. Nah, berarti yang paragraf ketiga ini dia udah beda lagi. Nah, tinggal kita lihat. So the answer is this one. Can you guess what it is? Nah, itu jawabannya yang B. Karena tadi kita bisa lihat di paragraf kedua, itu yang paling banyak membicarakan tentang atau menyantumkan hal-hal yang berkaitan dengan commercialism. Contohnya adalah purchase, payment, ya kan? Terus careful-nya dia ada kata care, Free applications-nya dia langsung bilang free applications. Itu jawabannya langsung yang B. Second paragraph. Nice. Nah ini it might be new for some of you, it might not. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, sobat belajar, in glance, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain atau paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah dia menghubungkan paragraf dengan paragraf atau justru kalimat dengan kalimat. Kita baca ya. Pertanyaannya adalah, how does the idea in sentence 6 relate to the other paragraph, to the other ideas in paragraph 2? How does the idea in sentence 6 relate to other ideas in paragraph 2? Relate to other ideas in paragraph 2. Nah, berarti letak dari sentence 6 ini dia ada di paragraf kedua. Kenapa gitu, Kak? Karena di sini sobat belajar dia bilang sentence 6 relate to the other ideas in paragraph 2. Nah, berarti dia ada di letaknya sama paragraf kedua. Sekarang langsung aja kita ke paragraf kedua. Nah, Kak, cara ngitung lain gimana? Seperti biasa, menghitung baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia obvious ya, ada di paragraf yang kedua. Nah, sekarang kita lihat apa sih hubungannya antara si kalimat pertamanya dengan next sentences yang ada di paragraf kedua. Dia bilang di sini sentence 6-nya treat so-called free applications with caution. Nah, untungnya tadi kita udah baca ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Berarti kita udah dapat gambarannya. Ini dia berkaitan dengan commercialism, free applications, dan yang ini kalimat pertamanya adalah sebagai highlight-nya, Ide-ide utamanya itu ada di kalimat yang ini, Berarti tinggal kita lihat. Treat so-called free applications with caution. Nah, setelahnya dia membicarakan tentang kenapa sih kita harus ini, Nah, berarti kesimpulannya adalah si kalimat yang ini, yang ada di line 6, itu adalah ide utamanya. Nah, yang setelahnya adalah dia sebagai elaboration. Berarti tinggal kita lihat aja. Something I need to tell you, more often than not, English sentences atau English paragraphs itu dia quite traditional. In a way, dia itu adanya
Oke, ada apanya nih Kak? Dia itu ada kalimat utamanya, ide-ide utamanya itu dia diletakkan di kalimat pertamanya. Oke, dan itu tadi terbukti ya. Di sentence yang pertama dari paragraf yang kedua di line 6 itu dia sebagai kalimat utamanya. Karena kalimat-kalimat setelahnya itu menjelaskan lebih lanjut. Oke, nah berarti tinggal kita lihat aja deh di sini mana yang berkaitan dengan hubungan yang mengelaborasi. Nah, jawabannya yang A. Sentence 6 elaborates the other ideas in paragraph 2. Okay? Sentence 6 elaborates the other ideas in paragraph 2. Nah, itu ya. Jadi sobat belajar perlu dilihat lagi dia itu sebagai apa dan lihat dia itu hubungannya dengan kalimat-kalimat selanjutnya itu seperti apa. Okay, next question. Nah, ini kalau kita bacanya fast reading, ini dia tentang assumption. Oke, nah sekarang kita lihat asumsi apa yang perlu kita cari. Di sini dia bilang regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assumes that. Nah, berarti yang kita cari nanti di teksnya adalah yang ada kata-kata ini. Oke. Regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assumes that. Nah, kita grab nih keywords, kita langsung cocokkan di teksnya. Oke, langsung pakai scanning, kita lihat mana yang berkaitan dengan busy parents. Oke, di sini nggak ada busy parents, di application games, websites, terus yang ini tadi berkaitan dengan purchase, payment, anything related to commercialism. Nah, berarti satu-satunya harapan kita, it should be here, it needs to be here, oke? Sekarang kita lihat physical activity, reading, and many things from time to engage. This is not a problem. Oh, this one, here. Oke, di sini dia bilang, but most parents do rely on screen devices from time to engage their child while they are busy with something else. Oke, nah ini tadi yang kita cari. Nah, terus apa sih asumsinya? Dia menjelaskan tentang apa setelah itu? Dia bilang, this is not a problem in itself, just as long as children's time is made up of a balanced range of activities. Again, this is not a problem in itself, just as long as children's time is made up of a balanced range of activities. Dia ternyata nggak masalah, is not a problem, as long as children's time is made up of a balanced range of activities. Nah, berarti tinggal kita cocokkan jawabannya. Dia balanced range of activities, something related to that. Nah, kita lihat yang A. It is the parents' responsibility to make their children less engaged with screen devices. Nah, yang tadi dia bilang bukan parents-nya itu harus make their children less engaged. Not that thing. Berarti bukan ini. Oke, ini bukan, garis cross out. Yang B. Children whose parents are busy with their activities must use screen devices less. Nah, ini juga tadi bukan, karena yang kita temukan adalah balanced range of activities. That is not a problem, as long as they have balanced range of activities. Nah, berarti ini juga bukan. Yang C, parents need to be aware of their children's need for varied activities. Mirip-mirip ya Kak, tadi dia bilang balanced range. Kita keep dulu, oke, sobat belajar? Nah, ini bisa kita keep, kita kasih mark. Yang D, such parents' reliance is acceptable as long as the children are given the right proportion of other activities. Nah, ini juga bisa, kita kasih mark. Yang E, it is not tolerable as their children need to have more physical activities. Nah, ini juga mirip-mirip. Dari ketiga ini, sobat belajar, kita bahas yang C, parents need to be aware of their children's need for varied activities. Nah, tadi di teksnya dia menjelaskan lebih lanjut
itu yang berkaitan dengan balanced. Okay, balanced range of activities. Bukan cuma needs to be aware, tapi harus udah di balanced. Nah, berarti jawabannya yang ini bukan. Okay, ini bukan. Yang D, such parents reliance is acceptable. Nah, acceptable ini tadi sebagai replacement dari not a problem. As long as the children are given the right proportion of other activities. Nah, ini yang sebenarnya jawabannya. Kenapa Kak jawabannya yang D? Karena sobat belajar di sini bisa lihat the right proportion. Ya, itu dia berkaitan dengan yang tadi balance activities, balance range activities. Nah, berarti jawabannya yang D, Kak. Yap. Jawabannya yang D. Tapi Kak, aku masih jawabannya agak ragu sih antara yang D sama E. Oke, sobat belajar kita bahas. Yang E, it is not tolerable as their children need to have more physical activities. It is not tolerable. Nah, ini padahal tadi teksnya menyebutkan kalau that is not a problem as long as they have balanced proportion of other activities or physical activities. Tapi di sini pilihan yang E, dia bilang it is not tolerable. Nah, berarti langsung kita cross out. Oke, berarti jawabannya yang D. Well, such parents' reliance is acceptable as long as the children are given the right proportion of other activities. Nah, ini yang berulang kali Kak Rizka bilang sobat belajar perlu hati-hati ya. Dalam memahami teksnya dan dalam memahami pilihan jawabannya itu perlu dilihat betul. Oke? Bukan berarti dia banyak menyantumkan keywords-nya, belum berarti dia benar. Oke, belum tentu dia benar. Nah, next. Oh, ternyata ada next slides, next paragraph. Nah, langsung kita lihat. Oh, restatement. Which of the following best restates the sentence climate change skeptics have used this as evidence that global warming has stopped in paragraph 1. Nah, apakah yang perlu kita cari? Apakah yang perlu kita lakukan? Nah, di sini dia bilang which of the following best restates. Nah, berarti ini dia bentuk soal yang restatement. Jadi dia mengungkapkan kembali. Restatement. Nah, kalau restatement ini, sometimes you don't need to go back to the paragraph. Langsung aja lihat yang diberi tanda ini, berarti fokus kita ke situ. Nah, sekarang kita lihat, climate change skeptics have used this as evidence that global warming has stopped. Again, climate change skeptics have used this evidence that global warming has stopped. Nah, berarti tinggal kita cocokkan yang A, B, C, D, E mana yang paling tepat untuk menjadi restatement-nya dari kalimat yang ada di tanda kutip ini. Oke, nah sekarang yang A, climate change believers. Nah, dia di sini udah bilang skeptics. Oke, nah yang di sini dia bilang believers. Dia udah beda, oke. Tapi kita lihat. Have used global warming as evidence to stop this. Nah, di sini beda. Dia bilangnya skeptics, yang A dia bilang believers. Nah, berarti yang ini bukan. Next, yang B. This has been used as a proof by climate change disbelievers to claim that global warming has come to an end. Nah, di sini Kak, coba kita lihat deh Kak. Oke, sobat belajar, why? Di sini, sobat belajar bisa lihat ada disbelievers dan skeptics. Mereka itu sama artinya seseorang yang meragukan, yang nggak percaya. Oke, berarti this is not a problem, disbelievers. Nah, jadi di sini dia bedanya dengan kalimat yang ini adalah ini bentuk yang pasifnya. Tapi kita lihat dulu, apakah bentuk pasifnya sesuai dengan kalimat yang tadi minta untuk di restatement. Yang ini dia bilang, this has been used as a proof by climate change disbelievers to claim that global warming has come to an end. Dia bilang di sini that global warming has stopped. Di sini dia bilang that global warming has come to an end. Dia sama, has stopped itu artinya atau meaningnya sama dengan has come to an end. Tinggal kita lihat, berarti yang sebelumnya, this has been used as a proof by climate change disbelievers. Di sini, climate change skeptics have used this as evidence. Nah, berarti kalau dibalik,
This has been used as a proof by climate change disbelievers to claim that global warming has come to an end. Nah, berarti jawabannya yang B. Langsung, oke? Nah, coba bahas yang C, D, E, kenapa dia kurang tepat. Oke, yang C, that global warming has come to an end has been used by climate change believers as a proof. Nah, di sini udah kelihatan dia bilang climate change believers, sedangkan di sini skeptics, ya. Jadi dia jadi contradictory. Yang di sini skeptics, yang di sini believers. Oke. Terus yang D, this has been exploited by climate change disbeliever as a proof to stop global warming. Nah, be careful with this. Di sini dia bilang as evidence that global warming has stopped. While di sini dia bilang as a proof to stop global warming. Yang di sini dia bilangnya global warmingnya has stopped, tapi yang di sini digunakan untuk stop global warming. Udah beda konsep, hati-hati ya. Berarti yang ini juga bukan. Well, yang E, this can be used as evidence to stop climate change disbelievers. This can be used as evidence to stop climate change disbelievers. Nah, yang ini perlu hati-hati, sobat belajar. Ada kata-kata disbelievers, dia ada kata stopnya juga. Tapi di sini dia bilang this can be used as evidence to stop climate change disbelievers. Sedangkan yang di sini dia maksudnya yang di stop, yang berkaitan dengan stopnya itu yang has come to an end, itu adalah global warmingnya, bukan untuk stop climate change disbelievers-nya. Oke? Ya, jadi sobat belajar perlu hati-hati dengan yang seperti ini. Oke? So, sobat belajar dari soal-soal yang ini, sobat belajar tadi sudah practice, exercise, cara membacanya, scanning dan juga skimming. Oke, kalau scanning itu yang berkaitan dengan ide yang udah tahu dicari yang mana. Oke? Nah, kalau yang skimming itu contohnya yang tadi sobat belajar pakai untuk mencari topik. Nah, terus yang berkaitan dengan restatement ini yang barusan kita kerjain, sobat belajar perlu hati-hati. Perhatikan idenya, oke? Karena nanti soal-soal UTBK akan tricky seperti ini, dia mirip-mirip, oke? Nah, yang perlu sobat belajar pegang adalah konsep dari yang kalimat aslinya, oke? Nah, terus yang tadi berkaitan dengan location, yang ada paragraph 1, 2, 3, and 4, 5, and so on, itu dilihat. Dia minta informasinya tentang apa. Oke, dan yang perlu sobat belajar perhatikan adalah kalau misalnya dia menyantumkan banyak keywords, itu bukan berarti dia pilihan yang benar. Jadi kesimpulannya sobat belajar perlu baca pilihan jawabannya from the beginning up to the very end. Jadi incomplete. Oke, so sobat belajar gimana? Jadi more confident to welcome the UTBK? Oke, I highly recommend you to keep practicing. Oke, karena semakin banyak practice, jadi semakin pede. Kenapa kak semakin pede? Karena semakin banyak lihat modifikasi soal dan jenis-jenis soal. Oke, sobat belajar, hoping that you gain more and more insight and of course more confidence to welcome the UTBK. Well, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.